pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Umum Lampung Post, Dominikus Widodo. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Solusi cepat mandatory check. Mandatory check atau pemeriksaan wajib pelaku perjalanan negatif COVID-19 selesai Senin 31 Mei lalu dan hingga kini belum ada masa perpanjangan dari pemerintah. Pelaku perjalanan yang dinyatakan positif COVID-19 dalam pemeriksaan itu membuat Lampung harus menyediakan tambahan tempat isolasi. Ada 7 posko mandatory check yang ada di Lampung, yakni 4 di Jalan Tol Trans Sumatera, tepatnya di rest area kilometer 172B, kilometer 87B, kilometer 20B, dan pintu keluar tol Simpang Hatta. 3 lainnya di pos RM Begadang 4 Panjang, 3 lainnya di pos RM Begadang 4 Panjang, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Bakauheni, dan pos Seaport Interdiction Pelabuhan ASDP Bakauheni. Ketujuh posko terbukti efektif mencegah lolosnya pelaku perjalanan positif COVID-19. Fakta di lapangan membuktikan hal itu. Pelaku perjalanan yang mudik asal Pulau Sumatera terkumpul di Lampung sebagai penyaringan terakhir sebelum memasuki Pulau Jawa. Walhasil terkumpul 1.351 orang dari berbagai daerah di Sumatera dinyatakan positif dan harus disiapkan tempat isolasinya. Setidaknya mereka yang terjaring positif COVID-19 adalah warga Aceh ada 5 orang, Bengkulu 7, Jambi 40, Kepri 2, Riau 26, Sumbar 77, Sumsel 79, dan Sumut 70. Mereka langsung diisolasi di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Bahkan setelah membludak, Pemprov Lampung meminta pengusaha pariwisata membantu sehingga ada 2 lokasi tambahan yakni Tabek Indah dan Negeri Baru Resort yang bersedia. Antara senang atas keberhasilan penyekatan atau kesulitan beban menampung pasien baru COVID-19 dari daerah lain, Lampung menjadi daerah sial penularan virus mematikan itu. Ada tambahan 1.351 kasus terkonfirmasi dari total data terkonfirmasi asli warga Lampung yang per 31 Mei 2021 sebanyak 18.197 orang. Jika ada kematian dari hasil jaring posko penyekatan itu, berarti ada juga menambah angka kematian di Lampung. Bukan hanya sibuk dengan menyediakan tempat isolasi tambahan bagi warga daerah lain yang terjaring, juga menerima kesialan sebagai daerah dengan peningkatan kasus besar. Jika dilihat dari data pemudik yang datang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, masih ada 5.174 penumpang dan 20.975 kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa. Secara garis besar, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di akhir masa penyekatan menyebut masih ada 500-an bus belum kembali ke Jawa. Tentunya ini juga menjadi dilema setelah posko mandatory check di stop, antara tidak ada tambahan lagi kasus COVID-19 dari warga daerah lain. Di sisi lain, akan banyak warga terkonfirmasi yang bakal lolos menyeberang ke Pulau Jawa jika daerah tempat asal pemudik tidak bisa tegas. Mestinya ada ketegasan daerah asal melarang mereka kembali sebelum ada tes negatif COVID-19. Sangat wajar jika sebelum masa mandatory check berakhir, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Lampung meminta diperpanjang. Pengabaian permintaan ini harus menjadi bahan evaluasi juga bagi seluruh kepala daerah. Bupati dan wali kota se-Lampung dan gubernur se-Sumatera harus menggerakkan satuan tugas penanganan COVID-19 agar tegas. Sebab dengan berakhirnya mandatory check, tentunya potensi penularan meningkat. Pelaku perjalanan dapat saja menulari warga di sepanjang perjalanannya dan tempat tujuannya.
Baik Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini Lampung Pos ambil tema solusi cepat mandatory check. Oke, nah bicara tentang mandatory check, ini kan sudah berlangsung cukup lama dan berakhir di hari Senin 31 Mei 2021 lalu. Nah, bagaimana pandangan dari Mas Wid sendiri? Jadi ini kan kaitannya dengan arus balik ya, arus balik Lebaran 2021. Jadi ada dua jenis cek antigen itu, yaitu mandatory dan random. Kalau yang mandatory ini wajib, dan kalau yang untuk random ini ceknya acak, artinya tidak semuanya dicek, hanya beberapa aja yang dipilih sebagai sampel, kira-kira gitu. Oke, nah ini kan kita lihat ternyata jumlah yang tersaring dari para pelaku perjalanan yang ternyata terkonfirmasi positif COVID-19 ini cukup besar ya Mas Wid, sampai 1.350 dan ini masih bisa terus bertambah. Ada apa yang terjadi? Ya, jadi memang untuk Lebaran tahun ini itu ada bedanya dengan yang sebelumnya. Karena ada pelarangan total mudik itu tanggal 6 sampai 17 Mei. Sebelumnya kan pengetatan. Kemudian setelah 17 Mei sampai kemarin tanggal 31 itu adalah penyekatan. Jadi bedanya apa? Kalau sebelumnya, lebaran sebelumnya yang sudah itu kan ada puncak arus balik. Betul. Puncak arus mudik, puncak arus balik. Untuk lebaran kali ini tidak ada itu puncak arus balik. Jadi puncaknya itu setiap hari itu kurvanya rata dia. Jadi tidak ada istilah puncak arus balik karena pemudik ini yang dari Sumatera ini kan yang mereka ingin kembali ke Jawa itu ternyata menunda keberangkatannya dan tidak berangkat secara rombongan. Mungkin sudah dari jauh-jauh hari sudah mereka persiapkan juga ya. Jadi tidak ada puncak arus balik. Tetapi ternyata puncak arus balik itu kita lebaran kan tanggal 12 atau 17 itu pelarangannya udah dicabut. Dan sampai hari ini pun, terutama sampai hari Senin kemarin, bahwa penghapusan penyekatan itu, masih banyak pemudik ternyata yang belum pulang ke Jawa. Yang dari Sumatera aja diperkirakan waktu itu ada 250.000, masih ada 500 bus pulang. Kan? Berarti memang kita harusnya masih bersiaga ya Mas Wid ya? Nah, tapi ini masalahnya kenapa mandatory check akhirnya dihentikan? Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Mas Wid. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.